Du 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 du. Nikmatnya kopi di pagi hari. Hello my bro yang terdebes sejagat kampus. Perasaan gue gak enak nih. Agar silaturahmi tidak putus, bolehkah ku pinjam 100? Aduh, bego. Justru ngutang bikin silaturahmi putus. Sorry bro, gue kepepet nih. Mana ada orang kepepet cengengesan gitu. Sebenarnya gue butuh buat itu. Apaan? Slot. Aduh. Welcome to The Other Side, di mana gue membagikan hal yang membuat gue overthink. Yang kali ini gue selalu kepikiran kenapa ada orang yang bisa kecanduan berhutang. Baik itu karena emang kebutuhan ekonomi, atau karena emang suka ngutang terus kabur, ataupun ngutang buat top up jodoh. Ngutang ya gak apa-apa cuy, gak masalah selama kitanya amanah atau bisa dipercaya. Apalagi kalau memang keperluannya bukan buat hal yang bersifat konsumtif, kayak buat usaha misalnya. Nih ya, banyak banget kasus rumah tangga hancur sampai orang stres gara-gara hutang. Udah jelas ya yang hancur karena jodoh. Kasusnya udah banyak banget, sampai ada gamenya yang kemarin viral yang judulnya Peekaboo Stop. Gua belum sempet mainin sih karena ngurusin channel ini. Tapi gua tonton streamer-streamer kayak Winda, Maisha, Drum, dan lain-lain, dan ya gua kurang lebih tau lah ya gamenya. Nah, kita fokus lagi ke sini. Gua heran aja gitu kalau di real life ternyata ada orang yang kecanduan ngutang. Literally kecanduan, tanpa sebab apapun ngutang. Pokoknya kalau gak ngutang itu sakau anjir. Ngutang itu bukanlah masalah besar atau kecilnya nominal yang kita pinjem, tapi masalah kepercayaan. Gua lebih suka orang yang jujur daripada ngasih janji-janji kayak 19 juta lapangan pekerjaan. Daripada lu bilang ntar diganti, mending gak usah bilang mau ngutang. Bilang aja butuh tapi gak bisa balikin. Simple. Meskipun kelihatan rendah, tapi itu gak akan merendahkan nilai kemanusiaan lu. Gue tipikal orang yang selagi gue punya, gue kasih. Kalau misal lagi gak punya, ya lu mau mohon segimanapun atau hina gue kalau guanya lagi gak punya, ya gak punya. Ada kan tuh orang yang gak dikasih malah ngehina. Oh iya, dengan catatan kalaupun gua kasih, gua akan pastiin dulu nih orang kenapa gak minta ke orang-orang dekatnya dulu. Keperluannya buat apa juga harus jelas. Wajar dong kalau misal orang gak mau ngasih karena orangnya gak amanah. Sama keluarga aja gak dipercaya, apalagi orang lain. Giliran ditagih malah galakan yang ngutang. Bro, what is wrong with you? Ke bank aja pasti ditanyain dulu kalau mau minjem duit. Duitnya buat apa? Sanggup bayarnya berapa tiap bulan? Jaminannya apa? Setelah ACC dan bank rasa aman sama kita, baru di ACC tuh pinjaman. Lah ini nginjem duit ke perorangan, gak ada jaminan, kembalinya kapan gak jelas, cara balikinnya juga gak jelas, tapi mau pinjam ke orang. Think bro, think. Giliran gak dikasih larinya ke pinjol, di ACC sama pinjolnya, sebulan kemudian ganti nomor terus gagal bayar. Keluarga dikejar-kejar debt collector karena yang ngutang hilang. Bagus. Tapi emang proses pinjol ini ringan banget di sini ya. Bahkan pakai foto editan pun ada yang bisa lolos dan ACC. Karena hal inilah banyak yang menyalahgunakan pinjol sebagai pinjaman cepat lalu gagal bayar alias kabur. Ada gak di tempat lu yang kayak gitu? Gue ngomong gini karena emang di tempat gue ada cuy, banyak banget. Apalagi yang kasihan itu yang pinjem-pinjem pakai identitas orang lain. Lalu orang yang dipakai identitasnya gak tahu apa-apa tapi malah diteror sama pinjol. Data dirinya kena blacklist sama BI checking, dan meskipun dah bayar lunas, data BI checking itu gak mudah buat bersihinnya. Yang tahu cara bersihin data BI checking tulis aja di kolom komen ya. Siapa tahu ngebantu para korban yang tadi gue sebutin. Gue di sini cuma mau bilang, kalau emang hutang itu diperluin buat kelangsungan hidup, misal buat bikin usaha, visinya jelas ke depannya gimana, dan lu tahu cara bayar hutangnya gimana, sah-sah aja buat ngutang menurut gua. Dan selama lu bisa amanah ke depannya dipermudah kok. Tapi kalau lo malah ngilang, nggak ada kabar, pas ketemu ditagih marah-marah, nah ini yang tolol. Wajar kalau orang nggak mau minjemin duit ke lu, makin susah lu ketemu sama orang-orang baik yang mau nolongin lu pas susah. Begitulah yang gue pikirin tentang perhutangan ini. Menurut lo gimana? Kalau lo setuju sama apa yang gue omongin, kasih alasannya di kolom komen. Kalaupun enggak ya komen aja lah, terserah lo. Kalau lo suka kasih like, kalaupun enggak ya dislike pun nggak apa-apa. Share ke temen lo yang suka ngutang dan para korban hutang juga, biar mereka terhindar dari para penghutang. Dan bagi yang belum subscribe ya subscribe dulu. Gua Dre from the other side. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.